Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله ومن تبعه ومن والاه. Ya, sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat yang hadir pada pagi ini di masjid yang kita cintai, Masjid Baitul Mukminin, rumah orang-orang yang beriman insyaallah. Ya, sama-sama kita hormati pengurus Masjid Baitul Mukminin. Kemudian yang sama-sama akan memuliakan tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kembali kita bersyukur kehadiran Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan sehingga di hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan kita berharap juga Ramadan bertemu dengan kita hendaknya Bapak Ibu. Seyogianya senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Kemudian salawat dengan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita dah sampai di puasa nangka ampe atau nangka tiga. Saya masih kuat Bapak Ibu. Masih tersisa sekitar 26 hari lagi. Iya Pak, sekitar 26 hari lagi. Waktu yang sebentar, tidak lama insyaAllah. Dan syukurnya kita bertemu akhirnya dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Mengawali ceramah singkat kita begini Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, kita coba singkap sejenak firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang masing-masing kita insyaallah sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti mana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Wa qala fi ayatin ukhra, Allah SWT berfirman dalam ayat lain, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, lagi keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang Allah suruh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi ini kita mencoba mengulang kembali atau menyingkap kembali judul materi kita pada subuh kali ini, yaitu nilai-nilai Ramadan, nilai-nilai puasa di bulan Ramadan, nilai-nilai puasa dan nilai-nilai Ramadan. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, di awal Ramadan 1447 Hijriah ini kami ingin mengajak kita semua kembali mencoba merenung dan memahami puasa dari sudut pandang keluarga. Merenung dan memahami kembali puasa dari perspektif keluarga. Mohon izin Bapak Ibu yang praktisi parenting di sini ya, kita coba sedikit murojaah
terkait dengan nilai-nilai puasa dari perspektif keluarga. Kenapa keluarga? Karena keluarga Bapak Ibu sekalian Allah merupakan komunitas atau bangunan terkecil atau komunitas paling kecil dalam membangun masyarakat kita. Jika keluarga kita kuat, maka masyarakat kita insya Allah kuat. Dan jika masyarakat kita kuat, maka insya Allah negara kita juga kuat. Tapi kalau keluarga masing-masing kita lemah atau tak berdaya atau rusak, maka masyarakat kita juga berdampak lemah jadinya. Dan jika masyarakat kita lemah, maka otomatis negara kita juga bisa menjadi lemah. Kita meyakini bahwasanya puasa bukan hanya sekedar ritual tahunan semata, tetapi lebih daripada itu, puasa adalah bagian dari sistem kehidupan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan landasan maqasid syariah. Tujuan syariat diturunkan. Dengan puasa berarti juga menjaga hifzuddin, juga menjaga agama. Dengan puasa dapat menjaga jiwa kita, psikologi kita. Dengan puasa bisa menjaga akal kita, otak kita, cara berpikir kita. Dengan puasa bisa menjaga keturunan kita, karena kita bisa dibikin sehat dengan berpuasa. Dan puasa juga bisa hifzul mal, menjaga harta kita. Dengan puasa perilaku konsumtif kita berkurang semestinya, idealnya. Tapi kalau coba pulang ke rumah buka kulkas, lebih banyak isi kulkas di luar Ramadan dibanding di luar Ramadan. Tapi sebenarnya nilai puasa adalah membuat kita lebih hemat, lebih tidak konsumtif dan seterusnya. Maka puasa pada hakikatnya adalah sebuah simbol yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang secara syar'i hendaknya dilakukan dengan tuntunan-tuntunan syariat agar diterima, agar tertunai kewajiban kita baguskan nama Allah, sehingga menjadi ritual atau ibadah yang penuh dengan pahala. Akan tetapi, di sini poin utamanya, ada mafhum atau makna yang sangat dalam yang merupakan hakikat daripada puasa itu sendiri. Karena yang kita tahu puasa itu adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri, muntah yang disengaja, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Itu rukun puasa. Dan itu yang mayoritas kaum muslimin ketahui. Padahal ada hakikat-hakikat puasa yang mesti kita ketahui baik sekalian Allah. Yang ini yang Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis autokritik terhadap sebagian masyarakat yang berpuasa di zaman itu. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, tidak akan mungkin Nabi mengucapkan hadis ini kalau beliau tidak melihat fenomena yang ada di masyarakat. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Atau dalam riwayat lain bunyinya, rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi SAW, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan haus, melainkan lapar dan dahaga saja. Awalan sekali kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Apa yang kita pahami kira-kira dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian Allah? Kalau kita memahami puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, tentu kita akan mengatakan kepada Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Bukannya memang puasa itu menahan haus dan lapar saja, wahai Rasulullah? Tentu kita akan mengatakan itu. Tapi dengan Nabi mengatakan sabda yang seperti tadi, di sana kita memahami bahwasannya berpuasa berarti bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan haus saja. Dan itu tujuan utamanya berarti, dan itu pokoknya.
perlahan Ambo ingin sampaikan Bapak Ibu kepada diri Ambo sendiri dan kita semua. Kita mencoba naik level nih. Kita mencoba naik kelas. Standar kita tidak sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi juga menanamkan nilai-nilai Ramadan dalam diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Atau dalam hadis lain Nabi SAW juga pernah mengatakan sebuah hadis dalam bentuk autokritik yang terjadi di tengah masyarakat. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur itu ucapan dusta, bohong, atau ucapan sia-sia, wal 'amala bihi, dan melakukannya, mengaplikasikan ucapan-ucapan itu, falaysa lillahi hajah, Allah tidak butuh. Kata Nabi SAW, falaysa lillahi hajah, Allah tidak butuh fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, ini meninggalkan dan meninggalkan minum. Maksudnya Allah tidak butuh je puasa ni. Lagi-lagi kita memahami makna dari hadis ini, bahwasannya puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita balik lagi kepada perspektif kalau kami ingin kita ingin mengajak Bapak sekalian Allah. Jadi pada konteks ini, bagaimana puasa bisa membangun ketahanan keluarga sehingga hadir keluarga yang survive, keluarga yang bisa menghadirkan nilai-nilai spiritual yang dalam, keluarga yang bahagia dan keluarga yang akan mencapai tujuannya, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Dan kita meyakini bahwasanya awal dari kegagalan rumah tangga yang kita saksikan di sebagian tempat itu adalah karena ketidakmampuan anggota keluarga dalam melakukan puasa yang sebaik-baiknya. Jadi awal dari keretakan sebuah rumah tangga dimanapun kita saksikan itu berawal dari ketidakmampuan anggota keluarga tersebut, tidak hanya suami, tidak hanya istri, tidak hanya anak, tapi semuanya yang terangkum dalam keluarga itu. Ketidakmampuan mereka mengimplementasikan nilai-nilai puasa itu sendiri. Jadi puasa sebaiknya adalah puasa dalam arti bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan haus, tapi melakukan penahanan diri dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu yang bisa merusak rumah tangga kita. Bapak Ibu jamaah salat subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami mencoba melihat data dari pengadilan agama, itu Mahkamah Agung ya. Di antara sebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga, di antaranya perselisihan dan pertengkaran ya. Kemudian ini lumayan besar presentasinya 36%. Kemudian faktor ekonomi ini penyebab kerusakan rumah tangga, perceraian dan sejenisnya. Faktor ekonomi misal seperti tidak memberi nafkah atau tidak mempunyai pekerjaan, tidak mempunyai penghasilan tertentu, ini presentasinya kurang lebih 14%. Kemudian selanjutnya meninggalkan kediaman tempat bersama, lari suaminya, itu juga punya presentasi sekitar 7%. Kemudian penyebab lain yaitu KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ini presentasinya lumayan juga tapi kecil ya, 0,6%, dan sebab-sebab lainnya. Kalau kita coba lihat penyebab perceraian ini satu-satu, Bapak Ibu sekalian Allah, intinya nanti kita dapati adalah kelemahan anggota keluarga dalam berpuasa. Maksudnya dalam menahan dirinya dari perkara-perkara yang buruk. Contoh KDRT. KDRT Bapak Ibu sekalian Allah, KDRT terjadi ini adalah karena ketidakmampuan menahan marah. Ketidakmampuan menahan marah anggota keluarga, baik itu suami maupun istri. Tidak mampu menahan marah, kemudian ditangani, melakukan tindak kekerasan. Padahal nilai puasa adalah menahan. Kita bayangkan di siang hari kita menahan diri kita untuk tidak makan dan tidak minum, yang mana makanan dan minuman itu halal kita cari dengan jerih payah kita sendiri. Boleh kita makan sebenarnya, boleh kita minum, tapi kita tahan.
karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya perkara-perkara yang makruh lebih mungkin lagi untuk kita tahan. Apalagi perkara-perkara yang haram, menyakiti suami, menyakiti istri dan seterusnya. Ini kadar karena tidak bisa menahan diri dari hal-hal yang dari amarah. Maka pahala menahan itu besar Bapak sekalian Allah. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan la taghdab. Jangan marah. Kalau bahasa lainnya kata Nabi, tahan, kan itu maknanya. Jangan marah, tahan. La taghdab. Apa kata Nabi sallallahu di akhirnya? Walakal jannah, bagimu surga. Jadi kalau ada orang keberang, Nabi sallallahu berpesan kepada dia, jangan marah. Kata Nabi sallallahu kalau bahasa lainnya, tahan bro, tahan kawan, tahan. Di ujungnya Nabi mengatakan walakal jannah, bagimu surga. Sekedar menahan surga. Soalnya kan tidak seimbang ya. Sekedar kita menahan, tidak melakukan apa-apa, surga bagi kita. Tapi begitulah semestinya. Dalam hadis-hadis tentang keutamaan puasa bagus Allah. Nabi SAW pernah mengatakan, kullu amali bani Adam lahu. Setiap amalan anak Adam itu untuk dia. Illa siyam, kecuali berpuasa, kata Nabi SAW. Kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah SWT dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Wa ana ajzi bih, dan saya yang akan memberi ganjarannya langsung. Kenapa puasa diberi ganjaran langsung dan ibadah khusus untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa pada intinya adalah kita latihan untuk menahan diri kita. Menahan dalam perkara-perkara yang halal saja bisa kita tahan, apalagi yang makruh dan apalagi yang haram. Apalagi yang haram. Itu semestinya bagus. Atau penyebab berikutnya misalnya terjadi nauzubillah perzinahan atau perselingkuhan, ini salah sebab rusaknya rumah tangga. Kenapa itu bisa terjadi? Lagi-lagi karena kegagalan anggota keluarga dalam menanamkan nilai-nilai puasa, yaitu menahan diri dari syahwatnya. Atau penyebab berikutnya misalnya faktor ekonomi ya Bapak Ibu, masalah ekonomi. Kenapa bisa terjadi perceraian, rusak rumah tangga gara-gara masalah ekonomi tadi? Karena lagi-lagi ketidakmampuan anggota keluarga dalam berpuasa, yaitu menahan diri dari perilaku-perilaku konsumtif atau gaya-gaya hidup yang semestinya atau di luar kewajarannya. Menahan gaya hidup dari yang semestinya atau di batas wajarnya. Jadi nilai utama dari puasa itu Bapak Ibu sekalian Allah adalah daya tahan diri sebenarnya. Daya tahan diri. Puasa melatih daya tahan diri kita. Puasa melatih kedewasaan kita. Puasa melatih kekuatan diri kita baik secara psikologi maupun secara zahir. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika kita sudah sampai pada tahap berpuasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan menanamkan atau mengaplikasikan nilai-nilai puasa dalam kehidupan kita sehari-hari, maka di sanalah nanti akan terwujud ketakwaan. Inti dari takwa adalah kehati-hatian, menahan diri. Makanya dalam ayat Allah mengatakan diwajibkan atas kalian berpuasa seperti mana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Terakhir Allah mengatakan apa? La'allakum tattaqun. Bukan agar kalian bertakwa. Para ulama tafsir menjelaskan makna la'alla di sana bukan agar, tapi pasti. La'allakum tattaqun, pasti kalian bertakwa. Apa banyak orang yang puasa tapi tidak dia bertakwa, korupsi segala macam. Berarti ada problem dalam puasanya, ada masalah dalam puasanya. Berarti dia hanya sekedar yang dikatakan oleh Nabi tadi, betapa banyak orang yang puasa dia hanya sekedar menahan diri dari yang dia dapat hanya lapar dan dahaga saja. Nilai-nilai puasa tidak diaplikasikan. Bahkan ada orang korupsi Bapak Ibu sekalian insyaallah. Gajinya lah 50 juta sebulan, 100 juta sebulan, 200 juta sebulan, tapi masih dikorupsinya uang rakyat. Kenapa bisa kira-kira gitu? Wah, kira-kira bisa terjadi itu Bapak Ibu? Wah, kira-kira bisa terjadi Bapak Ibu? Hah? Tidak bisa menahan, tidak bisa puasa, tidak bisa menahan. Kalau masing-masing kita punya daya tahan masing-masing, tidak akan terjadi kezaliman.
Kenapa terjadi kezaliman? Karena salah satu di antara kita ada yang tidak bisa menahan lapih selera, lapih syahwat, lapih nafsu. Ini nilai-nilai puasa, nilai-nilai Ramadan yang harus kita tanamkan oleh Allah. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW juga pernah mengatakan, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kata Nabi SAW, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Kalau kalian sedang di hari-hari puasa kalian, maka janganlah berkata yarfuth, berkata kotor, berucap porno, berucap kida-kida dan sejenisnya. Wala yaskhab, dan jangan teriak-teriak, berbuat gaduh dan berbuat sia-sia. Fa in sabahu ahad, kalau kalian dicela atau dihina oleh seseorang, au qatalahu, atau mengajak kalian bertengkar, ada seorang mengajak kalian kelahi, falyaqul, maka hendaklah ucapkan, inni shaim, ambo sedang puasa. Jadi kalau di kantor misalnya ada orang mengajak awak main-main anggaran atau memanipulasi data, menukar-nukar keuangan, tinggal kita katakan, mohon maaf, ambo sedang puasa. Walaupun tidak puasa secara zahir, puasa di sini maknanya adalah puasa sedang menahan diri dari jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ujian kita masing-masing Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, bahwasannya puasa tidak hanya sekedar menahan diri dari rasa haus, rasa lapar dan dahaga, tapi puasa adalah bagaimana cara kita menahan diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik larangan itu makruh, apalagi kalau seandainya larangan itu haram. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi berikut nilai-nilai Ramadan, nilai-nilai utama dalam ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita sampaikan pada pagi ini. Yang pertama, puasa mengajarkan nilai spiritual tentunya. Dengan puasa kita bisa mencapai derajat takwa. Dengan puasa kita memiliki rasa muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang satu-satunya ibadah yang tidak nampak secara fisik ya puasa. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa kita pamerkan ya puasa. Kalau sembahyang bisa awak pamerkan, kalau pergi haji bisa awak pamerkan melalui postingan-postingan media sosial, pergi umroh bisa awak pamerkan, bersedekah, berinfak bisa awak pamerkan, tapi puasa tidak bisa awak pamerkan. Baca awak menyampaikan ke orang, memamerkan ke orang awak puasa. Mulai kini Bapak Ibu tak tahu aku sedang puasa atau tidak. Ya karena pasti kini kita sedang puasa karena bulan Ramadan ya. Tapi di luar Ramadan kita kan tak tahu orang itu puasa atau tidak, kecuali dari mulutnya langsung dia menyampaikan. Sudah disampaikan pun bisa kita tidak percaya karena tidak nampak fisiknya. Puasa itu tidak nampak fisiknya. Jadi puasa melatih muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ketika siang-siang di rumah seorang awak tidak nampak awak minum air putih walaupun orang lain tidak mencalekkan, awak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nilai-nilai ini diterapkan, maka tidak terjadi kezaliman. Tidak ada orang yang niat korupsi, tidak ada orang yang niat ambil barang orang, tidak ada orang yang niat mencilok. Bapak Ibu sekalian, kemudian puasa melatih keikhlasan yang tinggi, kemudian puasa juga melatih penyucian jiwa kita. Dari segi nilai edukatif dan pengendalian diri tadi kita sudah sampaikan bahwa puasa merupakan pengendalian hawa nafsu. Dalam sebuah hadis Nabi juga pernah mengatakan, dalam sebuah hadis, untuk seseorang yang sudah sanggup menikah tapi dia belum jadi menikah, belum siap menikah, dia sudah sanggup menikah tapi belum siap menikah, maka kata Nabi SAW dalam pesannya, fa'alaihi bisyam, baik puasa kata Nabi, cobalah untuk puasa kata Nabi, wajib bagi dia untuk berpuasa kata Nabi, fa'innahu lahu wija, karena puasa itu merupakan perisai bagi dia. Jadi puasa adalah untuk menahan hawa nafsu. Puasa melatih kesabaran, ini nilai-nilai puasa. Puasa semestinya menjaga lisan dan perilaku kita. Kurang-kurangilah membicarakan orang lain di bulan Ramadan dan bagus kami Allah. Di bulan Ramadan saya Ustaz, tak pasca Ramadan semestinya juga begitu. Tapi memang membicarakan saudara ini enak kali. Kalau dalam Quran dikatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh.
Maukah di antara kalian memakan bangkai saudaranya sendiri? Jadi mengundang orang tu diumpamakan makan bangkai saudara awak seorang. Memang lama. Duduk-duduk sore sambil ngabuburit, menunggu pembukuan, cari tujuh si fulan, cari tujuh si A, si B, si C. Padahal tak ada manfaatnya, tapi nikmat. Ini perlu kita jaga. Kalau dia apa-apa mungkin agak kurang. Mungkin di kaum ibu kadang-kadang duduk santai-santai membicarakan si A, si B, si C. Ini perlu kita jaga, jangan sampai pahala puasa kita hancur gara-gara ini. Kewajiban tertunaikan karena rukun-rukun tertunaikan. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak muntah yang disengaja, tertunaikan. Sah puasa kita secara fikih. Tapi secara pahalanya hilang. Gara-gara nilai Ramadan, nilai puasa tidak bisa kita tunaikan. Kemudian dari nilai puasa dari segi sosial dan kemanusiaan, melatih empati kita kepada yang kurang mampu, mempererat silaturahim di saat-saat berbuka. Itulah momen awak bisa duduk bersama anggota keluarga. Kalau di luar Ramadan, payah untuk mencari waktu yang sama. Apa sibuk, ibu sibuk, anak punya kegiatan. Di bulan Ramadan awak disatukan dalam satu silaturahim yang sama. Bahkan kadang-kadang kita mengadakan buka bersama keluarga besar. Ini bentuk kita mempererat hubungan silaturahim antar keluarga. Kemudian puasa juga mengikis rasa sombong. Mau kaya dia, mau miskin dia, mau pejabat dia, mau orang biasa, sama-sama menahan diri dari lapar dan haus. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa adalah momentum kita untuk bertransformasi, untuk berubah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Semoga kita berdoa untuk diri aku sendiri dan untuk kita semua, Bapak Ibu Allah. Semoga Ramadan tahun ini membuat kita menjadi lebih baik, insya-Allah. Betapa banyak ada di antara kita, saudara-saudara kita yang kita ingat tahun lalu ada duduk bersama awak di situ, tapi kini tidak ada lagi, tidak berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Kita sekarang Alhamdulillah masih duduk di sini, masih bertemu dengan Ramadan ini, sebuah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingat sebuah hadis tentang dua orang yang satu mati syahid, yang satu biasa-biasa saja. Mati syahid matinya lebih dulu, yang biasa-biasa matinya belakangan. Kemudian yang mati biasa ini masuk surga lebih dulu dibanding yang mati syahid. Penyebabnya apa? Karena berjumpa dengan Ramadan. Kata Nabi SAW, masafatu bainahuma ab'ad ma bainas samai wal ardh. Jarak antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi, hanya karena selisih satu kali Ramadan. Hanya karena selisih satu kali Ramadan. Bagaimana kalau seandainya selisih kita berramadan, berbanyak-banyak Ramadan. Awak punya kawan dulu misalnya, samu ide awak, samu hijrah awak, samu taubat awak, sama-sama datang ke masjid. Dah mulai pensiun datang ke masjid. Umur 58, umur 50 sama-sama pergi masjid. Tak tinggal solat berjamaah 5 waktu di masjid. Tapi nan seorang hanya menikmati masa pensiun 2 tahun, setelah dia pensiun meninggal. 2 Ramadan dia bertemu. Awak Alhamdulillah umur kini mungkinlah 65 lah 70, 5 balik Ramadan bertemu sama kita. 1 Ramadan saja bertemu, jaraknya antara 1 Ramadan saja berbeda, jaraknya langit dan bumi, kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah. Apalagi kalau seandainya Ramadan 2, 3, 4, 5 Ramadan. Bayangkan bara jarak awak yang nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Jauh mana berarti jarak surga antar surga, Ustaz? Memang luas surga saja lebih luas daripada langit dan bumi, jaraknya pun begitu. Maka pertemuan kita Ramadan merupakan pertemuan yang luar biasa yang patut kita syukuri, dan ini adalah waktu atau momen kita untuk bertransformasi, berubah menjadi lebih baik, insyaAllah. Nasihat ini kami sampaikan tidak hanya untuk Bapak Ibu, tapi juga untuk diri kami, insyaAllah. Itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata kami yang salah. Saling mengingatkan, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.